Halo everyone, perkenalkan nama saya Devi Muludia Putri dari Prodi PAI 23 asal kampus UIN Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran DPR dan MPR yang di dalam penjelasannya berupa pengertian DPR dan MPR, tugas-tugas DPR dan MPR, serta fungsi dan wewenang DPR dan MPR. Yang pertama, pengertian DPR. DPR kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan suatu lembaga negara di Indonesia yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan merupakan bagian dari lembaga legislatif. DPR di sini memiliki peran utama dalam membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara bersama pemerintah, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, fungsi-fungsi DPR. Di sini ada 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Dalam fungsi legislasi, DPR di sini bertugas membentuk undang-undang bersama Presiden. Jadi dalam fungsi ini, DPR memiliki tugas dalam membahas, mengusulkan, serta menetapkan rancangan undang-undang atau bisa disebut dengan RUU. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran atau bisa disebut dengan budgeting. Jadi dalam fungsi ini DPR memiliki kewenangan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut dengan APBN bersama pemerintah, serta mengawasi pelaksanaannya tersebut. Yang ketiga yakni fungsi pengawasan. Jadi dalam fungsi ini DPR berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat. Selanjutnya tugas DPR. Yang pertama, membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, membahas dan menyetujui APBN. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yang kelima, memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang berdampak luas bagi negara. Yang keenam, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penentuan data penerimaan negara lain. Yang ketujuh, memilih dan menetapkan pejabat negara tertentu seperti anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, wewenang DPR. Sebenarnya tugas dan wewenang DPR itu hampir sama, dan di sini saya menyentuhkan hampir sama dengan tugas DPR yang tadi. Di sini saya hanya menambahkan dalam wewenang DPR yaitu menggunakan hak-hak DPR yang berupa hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, pengertian MPR. MPR di sini kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai wadah permusyawaratan perwakilan rakyat. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum, dan keberadaan MPR mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, fungsi MPR. Fungsi yang utama yaitu fungsi konstitusional, yang dimana MPR di sini berfungsi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi ini menjadikan MPR sebagai lembaga yang berwenang menjaga dan menyesuaikan konstitusi sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara. Selanjutnya yakni fungsi representasi. Fungsi representasi MPR di sini adalah fungsi MPR sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa secara menyeluruh dalam kehidupan ketatanegaraan. Selanjutnya, tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang kelima, memilih wakil presiden. Yang keenam, melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa DPR dan MPR memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai wakil rakyat, sedangkan MPR berperan dalam menjaga dan menetapkan konstitusi serta menjamin keberlangsungan pemerintahan negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.